is my special privilege to be here with you. Ini adalah suatu kehormatan bagi saya untuk berada di tempat ini bersama saudara. I was told by friends that this is most Christianized area in Indonesia. Ya, saya disampaikan oleh panitia di tempat ini bahwa Manado ini adalah wilayah paling banyak orang Kristen di tempat ini. I have noticed that there are many churches in this area. Dan saya memperhatikan ada begitu banyak gereja di Manado ini. More than any other places in the world today. Lebih banyak gereja di Manado daripada tempat-tempat lain di dunia saat ini. So I'm very happy to meet all the Christian leaders here. Karena itu saya sangat bahagia dan sangat senang bertemu dengan para pemimpin gereja di daerah ini. We will be spending full 2 days on the Sermon on the Mount. Ya, dan kita akan belajar selama 2 hari penuh tentang khotbah di bukit. In his public ministry time, had delivered at least 3 sermons on the Mount. Ya, dalam pelayanan Yesus di bumi ini selama kurang lebih 3,5 tahun, Yesus tidak hanya menyampaikan 2 khotbah di atas bukit. Would you write down here 3 sermons on the Mount? 3 or 2? 3. 3 khotbah di bukit. So I'm going to give you when did he make those sermons. Dan saya akan menjelaskan kapan Yesus menyampaikan ketiga khotbah di bukit ini. So now I'll tell you, would you draw a line like this? Here, come here. It's a BC 4. 4 sebelum Masehi. Put down here the birth of Jesus Christ. Kelahiran Yesus Kristus. Since you all are pastors, I will speak slowly for your writings. Ya, karena kita semua Bapak Ibu Saudara di tempat ini adalah para hamba-hamba Tuhan, saya akan berbicara secara pelan-pelan supaya saudara bisa mencatat apa yang saya sampaikan. Because you gather all information from us and you teach this to your church members. Ya, saudara akan mendapatkan informasi melalui seminar ini, dan ini nanti bisa Bapak Ibu Saudara gunakan untuk mengajar orang lain atau jemaat Bapak Ibu Saudara. So this seminar is not a preaching seminar, it is a teaching seminar. Jadi bentuk dari seminar kita ini bukan dalam bentuk khotbah, tetapi dalam bentuk pengajaran. Okay, are you with me? Okay. Now there are 3 theories on the year of birth of Jesus Christ. Iya, ada 3 teori mengenai kelahiran atau waktu kelahiran Yesus Kristus. So you write down the 3 theories. Iya, tolong catat, ada 3 teori berkaitan dengan waktu kelahiran Yesus Kristus. First theory is BC 6 theory. Teori yang pertama adalah Second tahun theory 6 sebelum Masehi. is BC 2 theory. Teori yang kedua adalah tahun 2 sebelum Masehi. And third theory is BC 4 theory. Dan teori yang ketiga adalah tahun 4 sebelum Masehi. So there are 3 theories. Jadi ada 3 teori berkaitan dengan waktu kelahiran Yesus Kristus. There is no such a zero theory. Tapi tidak ada teori Yesus lahir tahun 0. Okay, then you will ask me question. Why? Why not zero? Ya, saudara mungkin akan bertanya kepada saya, mengapa Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi? Many people will ask you, why not zero? Dan banyak juga orang lain akan bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, mengapa Yesus lahir pada tahun 4 sebelum Masehi? Okay? It is because of the calendar system. Ini sebenarnya disebabkan oleh sistem kalender pada waktu itu. This is it's a Roman Catholic Gregorian calendar. Iya, kalender yang dipakai pada masa itu adalah kalender Gregorian yang digunakan oleh gereja Katolik Roma. It's a Roman Catholic invented the calendar. Ya, gereja Katolik Roma membuat atau menemukan kalender Gregorian ini. According to before that calendar, there had a Julian calendar. Ya, sebelum penggunaan kalender Gregorian ini, ada kalender yang digunakan pada waktu itu yang disebut dengan kalender Julian. Yeah. However, the calendar that we are using today is based on Gregorian calendar. Tetapi kalender yang kita gunakan pada hari ini
itu berdasarkan kalender Gregorian. So now people around the world today using Gregorian calendar. Jadi orang-orang di seluruh dunia saat ini menggunakan kalender Gregorian. Okay, that calendar was invented by Roman Catholic Church. Dan kalender Gregorian ini diciptakan oleh Gereja Katolik Roma. So we are now using that calendar because based on that calendar, they cannot identify the year of birth of Jesus to this. Ya, dan berdasarkan kalender Gregorian ini, orang-orang tidak bisa mengaitkan bahwa Yesus lahir pada tahun 0. So based on that calendar, there are three theories: 6, 4, 2 BC. Dan berdasarkan kalender Gregorian ini ada 3 teori, yaitu teori yang pertama, Yesus lahir pada tahun 6 sebelum Masehi, teori yang kedua tahun 2 sebelum Masehi, dan teori yang ketiga tahun 4 sebelum Masehi. So today, there are three different theologians who claim three ways. Jadi saat ini ada 3 jenis para teolog yang mengklaim tentang waktu kelahiran Yesus Kristus. Okay, so now I am the one who believe BC4 theory is biblical. Ya, dan saya sendiri percaya bahwa teori tentang kelahiran Yesus Kristus adalah teori yang berdasarkan tahun 4 sebelum Masehi. Since you are sitting here with me, you have to trust me. Ya, sebagaimana Bapak Saudara duduk di tempat ini mempelajari seminar ini, saudara juga perlu percaya saya And you follow me too. dan juga mengikuti pengajaran saya. If you do not agree with me, that's okay. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara tidak setuju dengan teori saya, tidak apa-apa. Here, let me tell you, Jesus started his public ministry when he was 30 years old. Ya, Yesus memulai pelayanan umumnya ketika ia berumur 30 tahun. Public ministry. Pelayanan umum. Then, let me ask you, then, what year would be? Ya, saya mau bertanya kepada Bapak Saudara, kalau begitu tahun berapakah kira-kira Yesus memulai pelayanannya? When Kalau Yesus lahir pada tahun 4 sebelum because Masehi. he was 30 years old at the time here. 30 years old. So it will be around 80, 26, or 27, around here. Jadi Yesus memulai pelayanan umumnya di bumi ini Put ketika down 80 here. ia berumur 30 tahun dan itu sekitar tahun 26 atau tahun 27 Masehi. That is the year when Jesus was 30 years old. Ya, jadi tahun 26 atau tahun 27 ini pada waktu itu Yesus berumur 30 tahun. As he started his ministry, the first sermon on the mount was this sermon on the mount here. Dan ketika Yesus memulai pelayanannya, khotbah yang pertama kali disampaikan oleh Yesus adalah khotbah di bukit. This is number first sermon on the mount here. Khotbah di bukit ini adalah khotbah yang pertama kali disampaikan oleh Yesus ketika ia memulai pelayanannya. That is recorded here in Matthew chapter 5, 6, 7. Dan khotbah di bukit ini dicatat dalam kitab Matius pasal 5 sampai pasal 7. Purpose of this sermon. Ya, tujuan khotbah di bukit ini adalah The purpose of his sermon, we don't have enough space, so you write it down. ya, karena kita tidak punya cukup tempat di depan ini, jadi Bapak Ibu Saudara bisa mencatat dalam catatan. The Matthew chapter 5, 6, 7, the sermon had a purpose here. Ya, jadi ada tujuan khusus dari khotbah di bukit yang terdapat dalam kitab Matius pasal 5 sampai pasal 7 ini. To teach his disciples Yaitu untuk mengajar murid-murid Yesus how to be sanctified Christians. untuk menjadi orang-orang Kristen yang dikuduskan. And the qualification for the discipleship. Dan kualifikasi untuk menjadi murid. And also teach his disciples spiritual discernment on the sanctification. Dan juga untuk mengajar murid-murid Yesus tentang ketajaman rohani atau kepekaan rohani tentang pengudusan. So we will discuss that more in detail later. Ya, kita akan belajar lebih lanjut nanti.
Then also the second sermon Dan khotbah yang kedua on the mount yang disampaikan di bukit terdapat dalam Injil Matius pasal 24 dan 25. This sermon we call Mount Olivet Sermon. Ya, khotbah ini disebut khotbah di Bukit Zaitun atau pengajaran di Bukit Zaitun. Mount Olivet Sermon. This is the year before his crucifixion. This is the year 30. Dan khotbah ini disampaikan oleh Yesus pada tahun 30 Masehi, Before crucifixion. sebelum ia disalibkan. Of this sermon Tujuan khotbah ini adalah is to teach them the purpose you put down here. tujuan Teach them the signs before his second coming. ya, tujuan daripada khotbah ini adalah untuk mengajar murid-muridnya tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua. And the third sermon, Dan khotbah yang ketiga this is in Acts chapter 1, put down Acts. ya terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 14. Before his ascension. Right? Dan khotbah ini disampaikan oleh Yesus sebelum ia terangkat ke surga. No, he gave a great commission in chapter 1 verse 8. Dan ini disebut dengan amanat agung, yaitu khususnya dalam Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 8. Then he said, after that he ascended. Ya, setelah Yesus menyampaikan amanat agung ini, ia terangkat ke surga. In verse 9 he ascended. Ya, dalam ayat 9 Yesus terangkat ke surga. Now, these two sermons here, number 2 and number 3, was done at in the Mount Olivet. It's Mount Olivet. Ya, kedua khotbah ini disampaikan oleh Yesus di tempat yang sama, yaitu di Bukit Zaitun. It's Mount Olivet is in Jerusalem. Ya, Bukit Zaitun ini terletak di Jerusalem. But this Sermon on the Mount is not in Mount Olivet. It is right above the Galilee Lake, Lake Galilee. Tetapi khotbah yang terdapat dalam Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7 ini terletak di daerah Galilea, sekitar Galilea. So this is the south, this is the northern part, this is the southern part. Ya, daerah Galilea ini adalah bagian utara dan Jerusalem itu adalah bagian selatan Israel. Okay. Now when Jesus was ascending up here, okay, from the Mount Olivet, okay, an angel appeared to the disciples, say that Jesus will come back to this mountain, okay. Ketika Yesus terangkat ke surga dari Bukit Zaitun, malaikat datang dan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan datang kembali dengan cara yang sama seperti ia terangkat ke surga. Therefore, there are many theologians believe that the second coming of Jesus will be on the Mount Olive. Itu sebabnya ada banyak teolog yang percaya bahwa Yesus akan datang kembali nantinya di Bukit Zaitun. Now, I'm just telling you, there are 3 sermons on the mount. Ya, jadi seperti yang saya sudah sampaikan, ada 3 khotbah yang disampaikan oleh Yesus di atas bukit. Yeah. Here, the sermon on the mount here in Matthew 5 Yang pertama to 7. adalah khotbah di bukit yang terdapat dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. It's about the sanctified life for the disciples. Ya, ini berbicara tentang pengudusan kehidupan murid-murid Yesus. And
which is the beginning of his ministry. Dan ini disampaikan oleh Yesus pada awal pelayanannya. Right after the selection of his disciples. Iya, setelah Yesus memilih murid-muridnya. The second sermon on the mount is Olivet sermon. Ya, dan khotbah yang kedua disampaikan oleh Yesus adalah khotbah di Bukit Zaitun. In the Olivet Mount, yang terdapat dalam Bukit Zaitun itu di Jerusalem. Okay. Now this is the chapters Matthew 24, 25. Ya, khotbah ini terdapat dalam Matius pasal 24 dan pasal 25. And that's the end time signs of end times. Ya, khotbah ini berisikan tentang tanda-tanda akhir zaman. And the third sermon is Ascension sermon. Dan khotbah yang ketiga itu berbicara tentang pengangkatan Yesus Kristus. Right before his ascension, Ya, sebelum Yesus terangkat ke surga, he gave the great commission to his disciples. ia menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya, And he ascended up. dan setelah itu Yesus terangkat. Okay, on what mountain? Di bukit apa tadi? Mount Bukit. Olivet. Mount Olivet. Ya, Bukit Zaitun. It's an easy, isn't it? Mudah, ya kan? So try to memorize 3 sermons of Jesus with regard to the times here. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara usahakan menghafal tentang ketiga khotbah di bukit ini sesuai dengan urutan waktunya dan tempatnya. And also remember the year of the birth of Jesus Christ. Dan juga jangan lupa tentang tahun kelahiran Yesus Kristus. So today and tomorrow we will be studying this sermon here. Ya, jadi hari ini dan besok kita akan belajar tentang khotbah di bukit yang terdapat dalam Matius pasal 5 dan pasal 7. You got it? Are you with me now? Bisa mengerti? Okay, now let's erase this. Would you open your Bible, chapter 5. Mari kita buka Alkitab kita ke dalam Matius pasal 5. 12 sections in the Sermon on the Mount. 12 sections. Iya, ada 12 bagian di dalam ucapan di dalam khotbah di bukit ini. 12 sections. Yang pertama, berbahagia. And Bible reference. Ayat Alkitab Matius 5 ayat 3 sampai 12. Number 2. Yang kedua, jadilah garam dan terang dunia. Yang kedua, jadilah garam dan terang dunia. Matius 5 ayat 13 sampai 16. 3. Untuk menggenapi hukum Taurat. Matius 5 ayat 17 sampai 47. 4. Haruslah kamu sempurna. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Okay, go ahead. Jangan munafik. Matius 6 ayat 1 sampai 18. Yang keenam, berdoalah demikian. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Yang ketujuh, jangan mengabdi kepada dua tuan. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Yang kedelapan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. 9. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Mintalah, carilah, dan ketoklah. Matius 7 ayat 1 sampai 12. Matius 7 ayat 1 sampai 12. Yang ke-10, masuklah melalui pintu yang sesak. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Matius 7 ayat 13 sampai 14. Nomor 11, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Yang terakhir 12,
jadilah pendiri rumah yang bijaksana. Ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. You will notice that each chapter has 4 sections. Ya, kita memperhatikan di sini bahwa setiap pasal terdiri dari 4 bagian. Now, you see, in the biblical as a numbering system, Ya, Alkitab mengandung sistem angka atau sistem bilangan. number 4 has a special meaning. Ya, jadi angka 4 dalam Alkitab memiliki arti khusus. So you may write it down there. Number 4. Ya, angka 4 dalam Alkitab memiliki arti atau makna khusus. Number 4 is the special number for fulfilling God's objectives. Angka 4 ini adalah angka khusus, yaitu untuk menggenapi tujuan atau maksud Allah. Angka 4 itu memiliki arti khusus, yaitu untuk menggenapi tujuan Allah. Such as 4 days, Ya, misalnya 4 hari, 40 days, 40 hari, 40 years, 40 tahun, 400 years, 400 tahun, 4,000 years. 4.000 tahun. There are many 4s related to this. 4, number Iya. 4. Jadi ada banyak angka 4 yang kita temukan dalam Alkitab. The 4 is the period to fulfill the God's divine plan. 4 adalah masa untuk menggenapi rencana Allah. Sometimes it takes 4 days, Terkadang dibutuhkan 4 hari, sometimes 40 days, terkadang 40 hari, sometimes 400 years. terkadang 400 tahun. Okay, it's God's special number. Jadi angka 4 ini adalah angka khusus Allah. Those period time always needs hard work and disciplining. Masa-masa tersebut ini membutuhkan kerja keras, disiplin, Preparation, persiapan. so it has a special process Jadi- involved in these periods. Jadi ini mengandung proses yang khusus. For instance, you write it down. Sebagai contoh, Noah's 40 days flood. iya, air bah yang terjadi pada masa Nuh. I will give you that. Noah's 40 days flood. Ya, air bah yang terjadi pada masa Nuh. Moses, first 40 years, second 40 years, third 40 years. Ya, kehidupan Musa yaitu kehidupan 40 tahun pertama, 40 tahun dan 40 tahun ketiga. Moses, 40, 40, 40. Ya, jadi ada 3 kali kita temukan 40 tahun. 40 dalam kehidupan Musa. And also Israelis enslaved for 400 years in Egypt. Dan umat Israel juga diperbudak selama 400 tahun. After the slavery, they had lived in the wilderness for 40 years. Dan setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tinggal di padang gurun selama 40 tahun. King David had ruled the nation for 40 years. Raja Daud memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Raja Daud memerintah bangsa Israel selama 40 tahun. Before the selection of his disciples, Jesus had fasted for 40 days. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, ia berpuasa selama 40 hari. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, ia berpuasa selama 40 hari. After his resurrection, Jesus had spent for 40 days before ascension. Setelah kebangkitan Yesus, ia menghabiskan waktunya di bumi ini selama 40 hari sebelum ia terangkat ke surga. Now, Paul, he became a Christian when he was 30 years old man.
Ya, Paulus bertobat menjadi orang Kristen ketika ia berumur 30 tahun. When he was 30 years old, he became a Christian, but it took him another 10 years. Okay, when he was 40 years old, he became officially the full-time servant of God in the Antioch church. Ya, Paulus bertobat menjadi orang Kristen dalam usia 30 tahun, dan setelah itu dibutuhkan waktu 10 tahun sebelum ia masuk di dalam pelayanan. Jadi Paulus memulai pelayanannya ketika ia berumur 40 tahun. So that means that when he was 40 years old, Paul started his ministry. Ya, jadi ketika Paulus berumur 40 tahun, ia memulai pelayanannya. You see, so that number 4 will apply to your life. Jadi angka 4 ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. To your life and your ministry. Dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, dalam pelayanan saudara. Now here again, number 12. Ya, di sini kita temukan angka 12. 12 means it's triple number 4s. Iya, angka 12 itu adalah penjumlahan dari 3 kali 4. Number 3 is the number representing the Trinity, 3. Ya, angka 3 ini menggambarkan angka Trinitas. The number 3 is God's number. Ya, angka 3 juga adalah angka Allah, the Trinity. Trinitas. So now 3 times number 4 here. Jadi kita melihat di sini 3 kali angka 4. 12 also the 12 tribal leaders in 12 tribes of Israel. Ya, kita juga bisa melihat di dalam Israel ada 12 pemimpin dalam Israel dan juga ada 12 suku dalam umat Israel. And also number 12 symbolizes 12 disciples of Jesus. Dan angka 12 ini juga melambangkan ke-12 murid Yesus. With this in your mind, the Sermon on the Mount is well systemized. Ya, melalui pemahaman ini kita bisa mengerti bahwa khotbah di bukit ini sudah direncanakan secara sistematis. Here, within this first part is very important. Ya, bagian yang pertama dari ke-12 bagian ini adalah bagian yang sangat penting. The first part, Jesus said, blessed are those 8 times. Iya. Dalam bagian yang pertama ini, yaitu dalam Matius pasal 5 ayat 3 sampai 12, terdapat 8 kali kata ucapan bahagia yang disampaikan oleh Yesus. So 8 times. 8 kali. It's within it's 8, it's 4 plus 4. Ya, 8 adalah 4 tambah 4. This 8 blessings, within 8 blessings there are 2 parts. Ya, dalam ke-8 berkat ini juga dibagi 2 bagian. So now we are going to write down, come here. Would you turn your Bible, the first part of this. Come over here, write it down here. Ya, 4 tahap pertama di dalam ucapan bahagia ini tadi sudah dijelaskan ada 2 bagian dalam 8 ucapan bahagia ini, dan ini 4 tahap pertama. Yang pertama adalah miskin di hadapan Allah, Matius 5 ayat 3. Yang kedua, orang yang berduka cita. Yang ketiga, orang yang lemah lembut, Matius 5 ayat 5. Orang yang lemah lembut, Matius 5 ayat 5. Yang keempat, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Orang yang lapar dan haus akan kebenaran, Matius 5 ayat 6. Dan 4 tahap kedua, perhati, Matius pasal 5, Matius pasal 5 ayat 7. Yang kedua, suci hati, Matius pasal 5 ayat 8. Yang ketiga, pembawa damai, pembawa damai, Matius 5 ayat 9. 4, orang yang dianiaya, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, Matius 5 ayat 10.
Now you will notice that there are two parts in the here beatitude. Two parts. Iya. Dari dalam Matius pasal 5:3 sampai 12, yaitu dalam ucapan bahagia ini juga terdiri dari dua bagian. Itu 4 tahap pertama dan 4 tahap kedua. The first these four is so important. 4 tahap pertama ini begitu penting. This first four should be fulfilled before this. Ya, 4 tahap pertama ini harus dilakukan dulu sebelum melangkah ke 4 tahap berikutnya. We will study it later. Ya, kita nanti akan belajar. And also, these all eight are, it's a sequential. Sequential means step by step. Dan kedelapan ini juga semuanya saling berurutan, tahap demi tahap. You have to do first part first, then you go to second part. Jadi saudara harus melakukan terlebih dahulu bagian yang pertama ini sebelum melangkah ke bagian yang kedua. Okay? And after second part, you go to the third part. Dan setelah melakukan bagian yang kedua, terus langkah ke tahap berikutnya itu bagian yang ketiga. And the next, Dan selanjutnya bagian keempat. and also you repeat again. Dan setelah itu ulangi lagi. And repeat again. Ya, ulangi lagi, And repeat again. ulangi lagi, And repeat again. ulangi lagi. This is a very, very important part here. Ya, jadi ini adalah bagian yang sangat penting yang harus kita lakukan. After you digest this, you practice this, then you go to the second part here. Dan setelah saudara melakukan atau mencerna keempat bagian ini, baru saudara bisa melangkah ke tahap berikutnya. In other words, okay, then here, next. Ya, setelah saudara melakukan keempat tahap pertama ini, saudara bisa melangkah ke 4 tahap kedua, yaitu murah hati, suci hati, pembawa damai, dan orang yang dianiaya. Let me say again. Ya, saya akan ulangi lagi. First step is that you're poor in your heart here. Ya, langkah pertama adalah memiliki hati yang miskin di hadapan Allah. Then you have say, you cry over your this. Dan setelah itu saudara berduka cita atas kemiskinan saudara, hati saudara di hadapan Allah. And you become a meek person. Dan setelah saudara berduka cita atas kelemahan atau keberadaan saudara, saudara bisa menjadi orang yang lemah lembut. And you feel hungry and thirsty for the righteousness. Dan setelah itu saudara akan merasa lapar dan haus akan kebenaran. You repeat. Jadi ini perlu diulang, dan diulangi. After that, God will change you to a person with a merciful heart. Dan setelah saudara menerapkan keempat bagian ini, Allah akan mengubah hidup saudara sehingga saudara bisa memiliki And it will murah make, hati. after that, it will make your heart pure. Dan setelah itu saudara bisa memiliki hati yang suci. Then you will be a peacemaker. Dan sesudah itu saudara bisa menjadi pembawa damai. As you've been doing this, God will allow you to receive persecution again. Dan setelah saudara menerapkan bagian-bagian ini, Allah akan mengizinkan saudara untuk dianiaya. Yeah, these are the 8 steps of the beatitude. Jadi ini adalah 8 langkah atau bagian yang terdapat dalam ucapan bahagia. You know, the Bible was written in Hebrew language. Ya, Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani. And the New Testament, okay, Old Testament was written in Hebrew language. Perjanjian Lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani. And the New Testament was written in Greek language. Dan Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Come over. When Jesus was talking about blessed are those, that blessing, okay, in Greek word it calls makarios. Ya, ketika Yesus berbicara tentang berbahagialah, itu dalam bahasa Yunani adalah makarios. Makarios. So this is a Greek word here. Ya, bahasa Yunani makarios. Bahasa Yunani dari berbahagia. This is a New Testament in Hebrew world. Ya, Perjanjian Baru adalah
Makarios itu dalam bahasa Yunani. But you don't have to know all this here. Ya, saudara tidak perlu tahu semua ini. But now, in the Old Testament here, there are at least 5 different ways of blessings. Tetapi dalam perjanjian lama setidaknya ada 5 jenis berkat. That's a Hebrew. You have a Hebrew here? Ya, ini bahasa Ibrani. You put down Hebrew. Ini saya mau sedikit jelaskan. Itu dalam Alkitab bahasa Indonesia itu diterjemahkan berbahagialah. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris sebenarnya blessed itu kalau diterjemahkan secara harfiah itu adalah diberkati. Jadi Bapak ini sekarang menjelaskan tentang berkat. Dan itu jadi dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan berbahagia. Tapi kita sekarang bisa mengerti bahwa itu sebenarnya sama ya, berkat dan berbahagia. Karena dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan berkat. See now, would you pronounce it as a Asherah? Ya, mari kita ucapkan bersama-sama Asre. Asherah. That's a spiritual blessings. Ini adalah berkat rohani. Asre itu adalah berkat rohani. Okay. And Beraka. Yang kedua, beraka. 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 It's material blessings. Ini berkaitan dengan berkat materi. And Barak. Yang ketiga, barak. You read it, this. Yang ketiga, barak ini berkaitan dengan berkat materi, juga berkat emosional, dan juga berkaitan dengan berkat spiritual. But spiritually just a very less. It's only here and here. Tapi penekanannya adalah lebih ke berkat materi dan berkat emosi. And God. Yang keempat adalah God. Right, explain. God ini berkaitan dengan anak cucu. Anak, jumlah anak yang banyak itu dalam perjanjian lama itu adalah berkat khusus dari Allah. Dengan memiliki keturunan yang banyak atau anak yang banyak ini dianggap sebagai berkat dari Allah. And two. Yang kelima adalah tuh. Dan berkat ini berkaitan dengan otoritas duniawi. Otoritas duniawi dan berkat materi. So now there are 5 blessings recorded here in the Old Testament here. Iya, jadi ada 5 jenis berkat yang terdapat dalam perjanjian lama. When Jesus was teaching his disciples, he was talking about this Asherah blessings. Jadi ketika Yesus mengajar murid-muridnya di dalam ucapan bahagia yang terdapat dalam Matius pasal 5 ini, Yesus sedang berbicara tentang berkat Asherah ini, yaitu berkat yang pertama yang berkaitan dengan berkat rohani. So his disciples, who were Jewish people, they understood when Jesus was say Makarios. That means they understood that is not a material and family blessing, that is a spiritual blessing. When Jesus saying that. Ketika Yesus berbicara tentang Asherah ini, murid-murid Yesus, mereka adalah orang Yahudi, mereka mengerti berkat apa yang dimaksud oleh Yesus, yaitu berkat Asherah atau Makarios dalam perjanjian baru. So his disciples, they who followed Jesus, okay, they who gave up their family and business, they thought they could receive these blessings here, okay, all these material blessings. Jadi murid-murid Yesus ketika mereka meninggalkan harta milik mereka dan keluarga mereka, dan mereka berpikir bahwa mereka akan menerima berkat-berkat dari Yesus, yaitu berkat-berkat barak, gad, dan tub ini. So when Jesus taught them Asherah blessings, they were confused and disappointed. Jadi ketika Yesus mengajar kepada murid-muridnya dan berbicara tentang berkat Asherah ini, yaitu yang berkaitan dengan berkat rohani, murid-murid Yesus menjadi bingung dan mereka kecewa. Even later, Jesus told them at number 8, said, "You will be under the persecution." Dan bukan hanya itu, dalam yang ke-8, yaitu ucapan bagian ke-8, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka akan mengalami penganiayaan. Okay. Now,
In order to understand this Macarius here, okay, here in Beatitude here, we have to understand human structure, human. Ya, untuk mengerti berkat Makarios yang dimaksud dalam ucapan bahagia ini, kita perlu mengerti tentang struktur atau susunan manusia. So from now on, we will study the structure of humanity. Jadi dari sekarang kita akan belajar tentang struktur manusia. Yeah, would you write down here? Now, let them open the Bible here. 1 Thessalonians 5:23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. According to here, human had three parts. Write down three parts. Menurut 1 Tesalonika 5 ayat 23 ini, manusia terdiri dari 3 bagian. Write down flesh, body. Yang pertama, tubuh. Tubuh and soul. Yang kedua, jiwa. Jiwa. And spirit. Dan yang ketiga, roh. Roh. Yeah. This is in theologians called trichotomy. Ya, dalam istilah teologi ini disebut dengan trikotomi. Trichotomism. Trikotomisme. Trikotomisme. But some theologians said number 2 and number 3 are one. So there are 2 parts. Would you come over here? 2 instead of 3 parts, 2 parts. Tetapi beberapa teolog mengatakan bahwa manusia terdiri hanya 2 bagian saja. Jadi jiwa dan roh ini termasuk satu bagian, dan tubuh itu satu bagian. Beberapa teolog mengatakan bahwa manusia terdiri hanya 2 bagian saja, yaitu tubuh dan jiwa dan roh itu jadi satu. This is what we call dichotomism. Ini disebut dengan dikotomi, dikotomisme. I am a believer on this. Ya, saya sendiri pengaruh daripada 3 bagian ini, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Now we will be studying the structure of, Struktur tubuh. you write down there, constitution of body. Ya, tubuh terdiri dari See, meat, ya, daging, and bone, tulang, and muscle, and water, air, and blood, darah, and 5 senses. 5 senses. ya, 5 indera. Open bracket. 5 Dalam senses. kurung. It's a eyesight, eye, Penglihatan, eye, and ear, pendengaran, and tongue, penglihatan, pendengaran, and smell, penciuman, nose, ya, penciuman, and rasa, and skin, dan sentuhan, and also arms and legs and hands. Continue. Arms, arms, legs, ya, lengan, kaki, and 5. See, we have organs in organ, liver, stomach, Yeah. all these. organ tubuh yang terdiri dari hati, Yeah, all organs. You put down some organs. jantung, usus. All these, okay. All these are the constitute of the flesh. Ya, jadi semua ini adalah bagian dari tubuh. Engkau pulihkan hatiku, Kau
berikan